Selamat hari Minggu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur saudara-saudara jika pada hari ini, hari minggu pertama di tahun 2021, kita boleh kembali beribadah, tetap di rumah saja. Tetapi saya bersyukur juga bahwa saudara-saudara masih dapat merasakan kasih setia Tuhan sepanjang tahun kemarin dan 3 hari pertama di tahun 2021 ini. Saudara, mari kita mempersiapkan diri untuk beribadah. Kita akan menaikkan sebuah pujian, Ku bersyukur Bapa. Biarlah saudara-saudara pujian ini mewakilkan perasaan kita, mewakilkan seluruh isi hati kita, bahwa sungguh kita bersyukur atas apa yang sudah Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita. Kita sama-sama bersyukur atas penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan, dan segala hal yang sudah Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Banyak yang Kau perbuat Tuhan di dalam hidup kami. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa. Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara, mari kita mempersiapkan diri kita untuk bersatu beribadah kepada Tuhan dengan menyatakan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus turun menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersaat teduh. Amin. Saudara-saudara, Mazmur nomor 117, sang pemazmur berkata, Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya.
Sungguh saudara, haleluya, kita memuji Tuhan. Tuhan adalah Allah yang besar, yang kasih setianya tidak berubah di dalam kehidupan kita. Sekalipun kita seringkali berubah, kita seringkali mengecewakan hati Tuhan, tetapi satu yang pasti, kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya bagi kita. Mari kita nyatakan kasih setia Tuhan lewat pujian ini. Besar setiamu Allah Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu yang melimpah. Tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Musim pun berganti, musim apapun, hari pun berganti, hari baru. Alam semesta dan semua ciptaanmu menyaksikan kasih setiamu. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Pengampunan dosa, beri damai kekal, karena Tuhan yang menghibur dan Tuhan yang menuntun setiap kita. Pengampunan dosa, beri damai kekal, Kau menghibur dan Kau menuntunku. Kekuatan serta harapan kelak, kasih setiamu selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Mari kita bersatu dalam doa. Benar ya Tuhan, sungguh besar kasih setia Tuhan di sepanjang hidup kami. Di tahun 2020 ketika kami melihat ke belakang dan kami mendapati jejak-jejak kesetiaan Tuhan, itu pun yang meneguhkan kami ya Tuhan untuk saat ini melangkah ke depan. Di tahun yang baru ini Tuhan, untuk tetap percaya dan percaya bahwa kasih setia Tuhan terus nyata di dalam kehidupan kami. Ini setiap kami Tuhan, kami yang sudah siap untuk beribadah, menyembah Tuhan, berdoa, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan beranugerah terhadap setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Amin. Saudara-saudara dipersilahkan untuk kembali duduk. Saudara yang terkasih, minggu lalu kita belajar untuk percaya dan mempercayakan diri kita ke dalam Tuhan, ke dalam genggaman kasih setia Tuhan. Dan saudara-saudara saat ini mari kita tetap teguh untuk kita belajar. Sekalipun mungkin susah, kita percaya bahwa di dalam jalan yang sempit, di dalam badai, cuaca seperti apapun, Tuhan tetap beserta dengan kita. Mari kita naikkan pujian ini, ku percaya pada Tuhan. Ku percaya padanya.
percaya padanya di jalan sempit. Ku percaya padanya, selalu ikut Dia. Meski ku letih dan lesu, susah hatiku, asal percaya Tuhan yang besertaku, Ya pemanduku, kawan yang setia, Kau bersisiku, Ya besertaku. Meski ku letih dan lesu, susah hatiku, asal percaya Tuhan yang besertaku. I just keep trusting my Lord as I walk along. I just keep trusting my Lord as He gives a song. Mari dengan penuh iman kita menaikkan pujian ini. Saya akan tetap percaya kepada Tuhan. I just keep trusting my Lord as I walk along. I just keep trusting my Lord as He gives a song. Though the storm clouds darken the sky or the heavenly train, I just keep trusting my Lord. He will never fail. He is a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him to the very end. Though the storm clouds darken the sky or the heavenly train, I just keep trusting my Lord. He will never fail. Benar saudara-saudara, Allah tidak pernah gagal. He will never fail. Tetapi justru kitalah yang seringkali gagal dan jatuh. Di dalam setiap saat terbaik kita pun kita masih sering jatuh dan melupakan kesetiaan Tuhan. Mari saudara-saudara kita mengaku setiap dosa kita di hadapan Tuhan. Seperti pemazmur mengakui dosanya dalam Mazmur 32 ayatnya yang kelima. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Mari saudara-saudara kita saat ini mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian ini di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku insafkan salahku. Bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus. Pada saat ini kita bersama menundukkan kepala, kita mengambil waktu. Kita akan mengakui segala dosa kita, segala kesalahan kita. Saudara, ini mungkin baru hari ketiga di tahun 2021. Tapi sudah berapa kali kita mencondongkan hati kita untuk jauh dari Tuhan. Mungkin ada begitu banyak resolusi tahun baru yang kita buat. Tetapi mungkin kita juga sering jatuh
Kita membuat resolusi itu mungkin tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Saat ini mari kita bersatu hati. Kita berdoa, kita menyerahkan semua pergumulan kita dengan dosa, kesalahan dan kegagalan kita di hadapan Tuhan. Benar ya Tuhan, tidak ada tempat bagi kami untuk menyembunyikan dosa dan kesalahan kami. Semakin kami menyelidiki hati kami, semakin kami mendapati bahwa kami hina dan kami tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi ya Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan juga adalah Tuhan yang sangat beranugerah dalam kehidupan kami. Semakin kami mencari Tuhan, semakin kami menyadari ya Tuhan bahwa anugerah Tuhan jauh lebih besar daripada kesalahan, kegagalan, dan dosa-dosa kami. Biarlah ya Tuhan di tahun yang baru ini kami bersatu hati untuk menyerahkan semua pergumulan kami dengan dosa dan kami bertekad untuk meninggalkannya ya Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, kami yang sudah menerima anugerah pengampunan dari Tuhan. Dan kami akan berubah seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari saudara-saudara kita yang telah menerima pengampunan dosa daripada Tuhan. Kita mendengarkan janji pengampunan dosa yang terambil dari 1 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Kristus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Mari kita bangkit berdiri, kita yang telah menerima anugerah Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Tuhan yang beri, sejak ku percaya kepadanya, tiada yang dapat ku banggakan. Ku hanya seorang berdosa, ku hanya seorang berdosa, diselamatkan olehnya. Ku puji Yesus dan muliakan Bapa, ku seorang berdosa, selamatlah. Dan bagi setiap kita yang telah diselamatkan, mari saat ini kita bersama-sama mengumandangkan pengakuan kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara dipersilahkan untuk duduk kembali. Saudara-saudara, saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan dan diubahkan oleh firman Tuhan. Saudara-saudara, begitu banyak hal yang terjadi di tahun 2020 yang mungkin membuat kita bimbang, kita takut, kita cemas, dan banyak hal yang kita pikirkan. Tetapi ketika kita melihat ke belakang dan kita masih menemukan penyertaan Tuhan, maka di sanalah terletak pengharapan kita, dan kita akan terus teguh di dalam Dia. Karena Dia adalah El Shaddai, Allah yang besar, Allah yang sanggup mengubah segala situasi kita, Allah yang sanggup memberikan kita kelegaan di dalam Dia. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku.
berdiri dan kita akan berdoa dan membaca firman Tuhan. Tuhan, di minggu yang pertama ini ya Tuhan, di tahun 2021, kami boleh datang ke hadirat Tuhan. Kami beribadah, menyembah Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Dan kami percaya dan beriman akan keberadaan daripada Allah. Oleh sebab itu Tuhan, ketika kami menyembah Engkau dan mendengarkan akan sabda firman-Mu, Tuhan menolong kami mengerti firman. Roh Kudus mencelikkan mata rohani kami, menolong kami mengerti akan firman, mengaplikasikannya kepada diri sendiri, dan melihat apa yang dapat kami ubah di dalam kehidupan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa daripada Tuhan sendiri, menyampaikan akan isi hati Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan ajar kami anak-anak-Mu dengan sikap hati yang penuh ketaatan, rela merendahkan hati, berubah, sehingga kami dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah melalui akan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tetap berdiri, saudara, kita membuka Alkitab. Ya, jika saudara di rumah, sediakan Alkitabnya di meja sebelum ibadah, atau apalagi bagi saudara yang masih menggunakan handphone, ya. Dan ketika saudara punya Alkitab juga di handphone, maka itu akan susah sekali karena saudara harus keluar dulu. Ya, jadi biasakan saudara, walaupun di rumah kita tetap punya Alkitab, kita buka, ya. Karena kalau ke gereja kadang-kadang bilang, wah repot bawa Alkitab ke gereja. Nah, ini sudah di rumah saudara. Jadi setiap minggu ibadah siapkan Alkitab di meja, ya. 1 Petrus pasal yang kelima. 1 Petrus pasal yang kelima ayat ke-7. Kita akan bacakan sampai ayat yang ke-11. 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11 saya bacakan, saudara menyimak. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan memperlengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita sekian lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Saudara, apakah memasuki tahun 2021 mengubah gaya hidup saudara? Apakah saudara mengatakan, oh saya udah masuk tahun 2021 ini? 我们进入了2021年，我们是不是有了改变？我们是不是觉得我们已经进入新的一年里面？ Nah, saudara mengatakan, oke, saya mau memiliki satu kehidupan yang berbeda. 我要有一个不一样的生活。 Biasa kita mengatakan itu adalah New Year Resolution. 就是我们新年的一个计划。 Ya, kita mau lakukan ini, lakukan ini. Banyak yang kita mau lakukan, saudara. 我们想做这个，想做那个，很多事情我们要做的。 Nah, saudara, apakah saudara duduk dan kemudian membuat planning? 我们是不是坐下来做一个计划呢？ Bagaimana kita mencapai akan hal itu?
我们怎么样去达到那个目的呢？ Saudara, kalau kita punya tujuan, kita punya kerinduan, kita punya mimpi, tapi kita tidak duduk membuat rencana dan memikirkan, itu hanya akan sekedar mimpi terus. 如果我们有理想，我们有目的，但是我们只是坐下来不做任何计划的话，那只是一场梦而已。 Misalnya saudara, contoh waktu memasuki tahun 2020, saudara sebagai orang Kristen, saudara bilang saya tahun ini saya mau baca Alkitab semuanya, satu kitab. 譬如举例子，如果我们进入新的一年里面，我要把那个全部的经文重读一篇， Apakah ada yang demikian saudara? 是不是有人有这样的计划呢？ Boleh tanya bagaimana hasilnya setelah selesai tahun 2020? 过了2020年，我们看的结果是怎么样呢？ Apakah saudara sudah berhasil membaca seluruhnya dari Kejadian sampai Wahyu? 是不是兄弟姐妹们已经从上世纪到这个启示记读完了呢？ Atau saudara sangat semangat di bulan Januari, bulan Februari? 但是是不是1月还2月我们很兴奋的呢？ Kemudian saudara mulai kendor di bulan Maret. 到3月份我们就开始 Makin 软弱 kendor 起来， lagi di bulan April. 越来越迟钝。 Mulai masuk bulan Mei udah nggak sentuh lagi. 到了5月我们就没有读经， Dan akhirnya kita tidak pernah bisa menyelesaikan satu kitab. 最后我们没有把整本书经读完。 Saudara, hari ini saya mengajak kita melihat apa kata firman Tuhan dan bagaimana kita melihat apa sebenarnya yang menjadi tantangan dan kendala di dalam hidup ini. 我们要看这个经文是我们怎么去接受今年的挑战。 Saudara, kalau kita melihat firman yang kita baca tadi di dalam ayat yang ke-7, di sini firman Tuhan mengatakan begini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. 在第7节里，你们要将一切的忧虑卸给神，因为他顾念你们。 Masuk tahun 2021, saya percaya masih banyak orang yang dipenuhi dengan kekhawatiran. 进入2021年，我知道全部人都有那个顾虑。 Bagaimana saya menjalani akan hidup-hidup seperti ini? 我们怎么把这样的生活走下去呢？ Suasananya, kondisinya, pekerjaannya tetap sulit seperti sekarang. 现在的情况，现在的困难仍然是一样的。 Dan ada orang yang duduk pasrah kepada keadaan, saudara. 很多人就只坐下来，就把一切的事情 Dia 就做下。 terus-menerus hidup di dalam kekhawatirannya. 他在忧虑中里生活， Dia tidak bisa melakukan apapun di dalam hidupnya. 在生活中他们不能做任何事情。 Saya kemarin baru ngobrol dengan salah satu sepupu saya, saudara. 我跟一个表兄弟刚刚聊过， Nah, dia punya usaha di Bandung. 他在万隆有一个事业， Nah, dia punya usaha ada di salah satu daerah di Tangerang. 他在当个让里也有一个事业， Tapi 9 bulan tidak pernah keluar rumah, saudara. 他9个月里面就没有出过门。 Dan dia bilang nggak apa-apa lah, intinya bisnisnya nggak jalan sedikit nggak apa-apa lah. 我的生意不走是没有关系的， Karena saya terlalu takut untuk keluar rumah. 我非常害怕出门。 Nah saudara, kondisi tidak bisa berubah karena khawatirnya terlalu besar. 这种情况不能改变，因为我们太忧虑了。 Dan tetapi kita bagaimana kemudian berdoa, Tuhan tolong nih saya punya usaha mulai melambat, kemudian sudah susah, Tuhan tolong. 我们可以要向上帝祷告，向帝求助，因为我们的生意开始缓慢了。 Tetapi kita selalu masih hidup di dalam kekhawatiran itu, saudara. 可是我们仍然在忧虑中生活。 Oleh sebab itu firman Tuhan hari ini, saudara, kita mau belajar. Ketika kita ada kekhawatiran, 今天我们神的话语里面，我们学习，当我们有顾虑的时候， kita mengerti apa yang kita khawatirkan. 我们要了解我们顾虑的是什么。 Dan saudara, bagaimana kemudian kita mengatasi akan kekhawatiran itu? 我们怎么去解决这个顾虑呢？ Dan saudara, kita harus melakukan apa yang harus kita lakukan. 我们要做我们所要做的事情， Dan serahkanlah segala kekhawatiran itu kepada Tuhan, saudara. 把一切的顾虑交托给神。 Saudara coba bayangkan kalau seluruh dunia orang yang penuh kekhawatiran itu dan kemudian mengambil sikap yang sama di rumah saja. 如果我们想象全世界的人把全部的顾虑就留下家里面， Dokter, 医生、 perawat, 护士， ya,
sopir-sopir truk, sopir kendaraan yang harus ngangkut barang-barang pangan dan lain-lainnya. 货车、卡车的司机要他运输的食品。 Dunia betul-betul sepi, betul-betul di rumah semua, tidak ada orang di jalan. 这世界全部都留在家里，没有人一个人在外面。 Nah saudara, marilah kita melakukan apa yang harus kita lakukan. 兄弟姐妹们，我们要做我们需要做的事情， Tapi tentunya saudara tidak sembarangan ya. 但是不是随便的去做。 Nah, dokter merawat pasien, dia tetap harus dengan berpakaian lengkap. 当医生去看护那个病人时，他要把全部装备穿上。 Dokter tidak bilang, saya berdoa, saya mohon Tuhan jaga saya. Udahlah, saya tidak usah pakai masker, tidak usah pakai APD dan lain-lain. Tidak usah. Salah juga saudara. 如果医生说我只要祷告，不要穿那些口罩和防备衣服，那个是一个错的事情。 Saudara sekalian, di dalam kehidupan kita banyak kekhawatiran. 在我们的生活中很多的忧虑。 Kita baru masuk 3 hari, masih ada 362 hari. 我们刚进入新的一年3天，还有362天。 Bagaimana 362 hari itu kita jalani saudara? 那362天我们怎么去过呢？ Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau berserah kepada Tuhan. 成为上帝的子女，我们要去交托给上帝。 Kita lakukan apa yang harus kita lakukan, Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan. 我们要做我们需要做的事情，上帝会把其他的事情帮我 Saudara, 们 di 做。 sini kita lihat firman Tuhan mengatakan serahkanlah, karena siapa? Siapa? Ia ini di sini siapa? Ini Tuhan. 就是要把一切的顾虑卸给谁呢？就卸给神， Pencipta langit dan bumi. 创造天地的主。 Nah, saudara, di dalam ayat yang ke-10 ayat 11 kemudian di situ dikatakan ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. 第4到11节的时候，他是愿权能归给他，直到永永远远。 Tadi kita menyanyi saudara, lagu mengantar kita mendengarkan firman. 刚才我们去唱一首诗歌，进入我们的 El Shaddai. El Shaddai. Apakah saudara mengimani? 我们有去信心才领略到呢。 Saudara sungguh percaya dia Allah yang maha kuasa? 我们相信他是全能的神吗？ Saudara, tanpa ada penyerahan maka tidak akan ada pemeliharaan. 如果我没有把一切卸，就没有看顾。 Di dalam bahasa aslinya saudara, kata serahkan ini adalah nih, kasih nih semua, kasih. 我们要把全部东西卸下来，卸给神。 Ya, jangan kita bilang kita serahkan tapi kita kemudian waduh kita masih pegang beban itu. 不要我们把那个卸给神，说卸给神了，但是那个忧虑我们还抓住在手里面。 Ada satu cerita klasik saudara tentang seorang tukang kebun yang baru memetik hasil ladangnya. 有一个故事，就是那个看顾花园的人，他把那个果子摘 Kemudian dia 下来， mencari mobil tumpangan untuk membawa dia punya hasil kebun itu pergi balik ke kotanya. 他要把那个收成用一手车去那个城市里 Terus 面， dia cegat satu mobil. 他就停下一个车来， Mobil pick up itu berhenti. 那个货车就停下来了 Terus，dia naik ke mobil pick up di belakang. 他就坐在货车的后面， Terus sopirnya jalanin mobilnya. 那个司机一直开那个车， Terus sopir lihat di kaca spion, dia lihat kenapa orang ini dia tetap pikul dia punya sayur ya. 他那 Gitu. 个司机看为什么就在倒后镜看为什么这个人一直拿住他的那个菜呢？ Terus saudara sopirnya berhentiin mobil dan dia bilang kepada orang itu, kenapa kamu masih pikul, taruh aja di mobil itu. 那个司机就停下来跟那个人说：“为什么你还带着那个菜呢？把它放下来吗？” Orang itu bilang, jangan membebani mobilnya, saya cukup, saya sendiri ini jangan berat-berat lagi, nggak apa-apa, saya pikul aja, saya diberi tumpangan aja udah sangat bersyukur. 那个农夫说：“我不要再帮那个车子有负担，我把它背下来就行了，不要增加这个车的负担。” Nah saudara, berapa banyak ada anak Tuhan demikian. Kita katakan kita berserah kepada Tuhan, tapi kita yang masih pikul terus kita punya beban pikiran itu saudara. 很多那个基督徒也是这样，他说把一切交托给神，但是他仍然背负他那个负担，一直放在 Mari 身上。 kita coba berserah. 我们去尝试把一切交托。
waktunya tidur, tidur saudara. 睡觉的时候我们去睡觉， Banyak orang waktu tidur mikir setengah mati. 睡觉的时间很多人一直去想事 Nanti 情。 besok pagi giliran harus mikir, tidur. Begitu 明 kan? 天 Kebalik saudara. 到明天的时候要想事的话就睡觉了。 Memang sepertinya gampang ya saya ngomong begitu saudara. 听起来虽然听得简单， Tapi saya mengerti banyak orang yang karena terlalu mikir begitu, terlalu mikir sampai juga akhirnya sakit. 很多人因为想的太多，后来变成病了。 Saudara, berikutnya kita melihat di sini yang kedua, sadar dan berjaga-jaga. 在这里第二，我们要去觉悟，还要警觉。 Kalau kita sadar akan keadaan kita, baru kita bisa menjadi orang yang waspada. 我们如果能觉悟的话，我们才能成为一个警觉的人。 Oh saudara, kita tahu, kita sadar bahwa COVID-19 ini berbahaya. 我们了解到这个新冠状病毒是危险的， Nah saudara, kita harus berwaspada. 我们要警惕， Kita nggak boleh hidup sembarangan. 我们不要随便的生活。 Dulu kita pulang dari luar, kita masuk kamar, ya langsung, apalagi kalau di Amerika saudara, itu orang dengan sepatu naik ranjang. 如果我们从外面回家的时候，尤其是美国人，他们就穿着鞋子上去床上。 Dari luar semua naik dengan sepatu ketsnya naik di ranjang tidur begini, gitu kan? 从外面就穿着鞋子去睡觉。 Nah, tapi saudara sekarang harus beda. 但是现在我们不要同样发生 Kita harus berwaspada. 我们要警觉。 Nah saudara sekalian, di dalam firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-15. 在路加福音第15章， Anak yang hilang ini kenapa dia bisa balik? 遗失的儿子为什么他能回来呢？ Dia tinggalkan ayahnya. 他离开他的 Dia 父 pergi 亲， berpesta. 他去那个开那个 party， Nah, kemudian dia habiskan uangnya. 他把一切的钱花光了。 Dan saudara, akhirnya dia kemudian dikatakan firman Tuhan, dia menyadari akan keadaannya. 最后他觉悟他的情况， Dan kemudian dia tahu bapaknya mengasihi dia. 而且他知道他的父亲爱他， Dan dia pulang. 然后他就回去了。 Apa yang dia sadari saudara? 他觉悟了什么呢？ Dia katakan, aku telah berdosa 我已经犯了 kepada 罪， Tuhan dan kepada Bapakku. 我对上帝还对我的父亲犯了罪。 Saudara, hanya orang yang menyadari dia berdosa, dia bisa balik. 当觉悟犯罪的人，他才能回家。 Hanya orang yang menyadari dia sedang bahaya, baru dia bisa waspada. 当一个人觉悟他在危险中，他才能去警惕。 Saudara, saya tinggal di kompleks STS. Kalau keluar itu sangat riskan. Ada jalan itu yang tiba-tiba mobil bisa muncul punya di tikungan gitu ya. 我住在 SDS 里面，但是那个出去那个居住的时候是很危险，因为突然间会有个车很快的过去。 Saya sadar bahwa di situ akan selalu muncul motor atau muncul mobil tiba-tiba. 我知道那里经常会突然出现那个汽车或者摩托车。 Jadi setiap kali saya jalanin jalan itu, saya akan berhenti pelan sekali. 当我要出去那个路前，我要慢慢的停下来。 Walaupun secara right of way saudara, hak jalan itu hak jalan saya. 虽然那个路是我应该可以走的路， Ya, karena hak jalan itu adalah orang yang lurus itu dia punya hak jalan, dia jalan. Orang yang belok yang harus berhenti. 就是他有直接的权利去走这条路，他要转弯的时候，人家应该停下来。 Namun karena saya menyadari saudara, di situ ada bahaya yang mengancam, 因为 saya 我知道， berhati-hati. 因为我知道那里有危险，所以我会好小心的去开车。 Saudara, kata sabar di sini mempunyai pengertian itu adalah sober, artinya kamu itu nggak mabuk. 觉悟就是 sober， 就是不沉醉的意思。 Kalau kita sadar begini kan kita nggak mabuk ya saudara. 我们清醒，我们是不沉醉 Tapi 的。 kalau orang udah minum obat, minum bir, minum apa sampai mabuk, saudara, dia udah nggak mengenali dirinya. 当一个人喝了药或者喝了酒的话，他就不认识自己了。 Dengan kata lain saudara, firman Tuhan di sini mengatakan kamu harus menyadari diri kamu di dalam keadaan kamu sekarang, kamu itu bagaimana.
神的话语说，我们要去领悟自己我们现在的情况。 Saya sedang ada di dalam bahaya atau tidak? 我现在是在危险中还是不是？ Saya sedang berjalan di jalan yang salah atau tidak? 我是在正确的道路或者错的道路在行走？ Saya sekarang sedang menjalani hidup saya memuliakan Tuhan atau tidak? 我在过的生活是在荣耀主或者不是？ Nah, saudara sekalian, marilah kita baca firman, kita renungkan firman, refleksikan kepada diri kita sendiri, saudara. 让我们也一起去来读神的话语，来反省我们自己。 Berapa banyak firman yang kita telah aplikasikan dan saudara mungkin mencatat di agenda, saudara catat di buku dan membuat satu komitmen, saya mau berubah untuk hal ini. 我们有多少的圣经的话，我们已经抄下来，我们要跟着它去行的话。 Ada seorang pemudi gereja, saudara, dia pernah sharing, dia tiap hari bikin jurnal. 有一个就是女士，她在教会里的女士，她就写了一个 journal。 Ya, dia tulis selalu kalau di ini, Tuhan tolong saya hari ini saya lakukan ini. 在日记里，她说：“求主，今天我帮助我们做这些事那个事。 Tuhan tolong saya melakukan dengan cara Tuhan. 求主帮我依照上帝的旨意来做。 Saudara, ini adalah satu hal yang baik. 这是好的事情。 Lakukan dengan cara Tuhan. 我们以上帝的方法去做。 Saudara, berikutnya kita melihat bahwa di sini Petrus juga mengingatkan siapa lawan kita. 在这里，彼得也提醒我们，我们的敌人是谁？ Kita harus berhati-hati terhadap siapa. 我们对谁要小心呢？ Di sini katakan lawanmu itu adalah si iblis. 我们的敌人就是撒旦。 Ya, mokui itu saudara itu mengancam, iblis mengancam akan hidup kita sehari-hari. 就是魔鬼去要威胁我们的生活。 Di dalam akan KPPK ada satu pujian, saudara. Saya punya 3 musuh. 这个我有3个敌人。 Dan saudara, sering orang cepat sekali, kita punya musuh nomor 1 iblis. 就是第一个敌人就是魔鬼。 Kalau di pujian itu justru bukan iblis, saudara. 在诗歌里却不是魔鬼。 Ada 3 musuh, ialah ku sendiri. Diri kita sendiri, saudara. 我们第一个敌人就是我们自己。 Diri kita ini seringkali menjadi musuh yang terbesar di dalam kita bertumbuh melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. 当我们成长要讨主的喜悦时，我们自己成为一个最大的敌人。 Ego kita begitu besarnya, saudara, sehingga kita lebih mementingkan kepentingan diri saya daripada kepentingan Tuhan. 我们的知识何等的大，让我们更为我们自己，不为上帝而做。 Oleh sebab itu, saudara, ketika ada sesuatu terjadi di dalam hidup ini, 当我这个生命里面发生了一种事情的时候， mungkin di kejadian itu adalah di dalam rumah tangga kita. 可能在我们家庭里发生的事情， Suami istri berantem satu dengan yang lainnya. 夫妻们去吵架， Yang suami melihat istri itu musuhnya. 那个先生说太太是他的敌人， Istri mengatakan inilah suami saya, musuh saya. 太太就说这个我的先生是我的敌人， Saudara, hati-hati. 大家要小心。 Kadang-kadang memang benar pasangan kita ini menjadi orang yang menyebalkan. 可能我们的就是配偶不是一个很讨喜欢的人， Tetapi saudara, ada kemungkinan di balik daripada semuanya itu ada pekerjaan-pekerjaan ya iblis yang berusaha menghancurkan. 在后面里面可能魔鬼有一个要扰乱我们的 Nah, 生活， bagaimana kita melawannya? 我们如何去对抗呢？ Saudara, mungkin juga di dalam akan kehidupan kita sehari-hari di dalam mengajar akan karier. 我们在我们生活追求事业的时候， Kita ingin menjadi orang yang cepat, sukses. 我们要成为一个很快成功的人， Kita mau menjalani jalan yang pintas untuk menjadi orang yang kaya. 我们要经过捷径来成为很有钱的人。 Nah, saudara, ini lawannya siapa nih? 那这个敌人是谁呢？ Hati-hati, jangan juga mengatakan, oh iblis nih yang goda saya. 小心我们不要说，因为是魔鬼去诱惑我， Belum tentu, saudara. 那可不一定。 Mungkin itu adalah keserakahan kita.
那可能是我们的贪心， ketidakpuasan kita akan apa yang kita miliki. 我们对我们现在所有的不满意。 Namun saudara, hari ini kita mau fokus kepada iblis. 但是今天我们要去看在魔鬼里集中， Saudara, bagaimana kita tahu iblis lawan kita? 我们怎么知道魔鬼去对抗我们呢？ Bagi saya, saudara, segala sesuatu yang kita lakukan, kalau ujung-ujungnya mempermalukan nama Tuhan, 如果我们所做的一切，我们去为成为上帝的羞辱的时候，那就 seorang hamba 是 Tuhan 一个神的仆人。 jatuh berbuat dosa, siapa yang dipermalukan? 那个他犯了罪，谁被羞辱呢？ Kemarin saya sempat ngobrol-ngobrol dengan satu keluarga. 我昨天和一个家庭去聊了， Saya bilang, saya kalau memikirkan akan ketika kita berbuat dosa, jangan pikir hanya diri kita sendiri. 当我们去犯罪的时候，我们不会单想自己。 Saya Dedi Wikarsa. 我 Dedi Wikarsa， Ketika saya berdosa, bukan hanya Dedi, 当我犯罪的时候，不只是 Dedi， tapi ada Wikarsanya. 还有 Wikarsa， Artinya apa? Keluarga besar saya. 就是我最大的家庭。 Papa saya, om saya, 我 engkong saya. 父亲、我的祖父、我的叔叔， Bukan hanya saya. 不单只是我， Ratusan Wikarsa mendapatkan dampaknya. 几百个 Wikarsa 受到那个结果。 Yang kedua, saudara, adalah gereja. 第二是教会。 Oh, Dedi Wikarsa. Oh, pendeta GKY. 哦，Dedi 是国语堂的牧师， GKY 国语堂 terkait. 就有关联呢。 Dan lebih luas lagi, saudara, kekristenan. 就更广的时候，就是那个基督教。 Oleh sebab itu, saudara, ketika kita melakukan hal-hal yang tidak memperkenankan hati Tuhan, 当我 ingat 们 siapa yang dipermalukan? 当我们做任何事情不讨上帝的喜悦，是谁被羞辱呢？ Oleh sebab itu, saudara, marilah kita menyadari lawan kita itu siapa yang berusaha menghancurkan kehidupan kita. 让我们大家觉悟，我们的敌人让我们毁坏我们生活的是谁？ Bahkan saudara, di gereja kita harus hati-hati. 尤其是在教堂，我们更要小心。 Ya, kita sedang melawan siapa? 我们在对抗谁 Kita 呢？ sedang fight dengan siapa? 我们跟谁在战争 Ini 呢？ buku tulis saudara, Are Christians fighting the wrong enemy? 这个一本书说，基督徒是否对抗错的敌人呢？ Orang sedang melayani, sedang memuliakan Tuhan, sedang meninggikan nama Tuhan, kita serang, akhirnya dia tidak bisa melakukan apa-apa. 当一个仆人去服侍上帝的时候，我一直被攻击，他不能做任何事情。 Siapa enemy-nya, saudara? Siapa musuhnya? 到底谁是敌人 Don't 呢？ fight the wrong enemy. 我们不要去对抗错的敌人， Saudara, bagaimana kita lawan? 我们怎么样去对抗呢？ Ya, dengan keperkasaan diri kita, 我们能以自己的力量来 dengan 对抗， kehebatan saya, 我们自己的力量， dengan membawa rekan-rekan massa. 我们带人群去对抗吗？ Saudara, firman di sini mengatakan lawanlah dengan iman. 就是我们要以信心以对抗， Iman yang teguh. 我们坚定的信心。 Bagaimana kita tahu iman yang teguh itu iman yang di dalam Tuhan? 我们怎么知道坚定的信心是从上帝来的信 Iman 心 yang 呢？ seturut dengan firman Tuhan. 那个信心是同圣经里神的话语一样。 Dan saudara sekalian, di sini Petrus mengingatkan bahwa pergumulan kita sebenarnya bukan hanya pergumulan seorang diri, dulu satu kota, tapi ini seluruh dunia, ini adalah hal yang sama. 那个彼得在这里说，我们的挣扎不是一个人的挣扎，是全世界一样的挣扎。 Bagaimana melawan iblis? 怎么去对抗魔鬼呢？ Kita berperang dengan iblis. 我们与魔鬼去作战， Kita berdoa, saudara. 我们祷告。 Ya, saudara, ini ada satu film judulnya Ruang Perang. 有一个电影叫《作战时》。 Saudara, di dalam film ini mengkisahkan seorang ibu yang berdoa. 在这个电影里面就讲一个母亲，她一直祷告。 Dia ada masalah, dia berdoa. 她有问题、有困难 Dia 的时候，她 tempel 祷 itu 告。 ruangannya semua dengan pokok doa.
他在那个做战士里贴了很多的祷告词。 Setiap kali dia bacain, dia lihat ini pokok doanya dia doain terus. 他在纸上的所要祷告，他就一直去祷告。 Singkat cerita saudara, di dalam akan film ini dia berinteraksi dengan beberapa orang dan akhirnya saudara orang-orang ini berubah. 在电影里面，他很多不同的人在交往，然后这个人就变成了去改变这些人。 Keluarga yang mau hancur menjadi keluarga yang harmonis. 要破碎的人成为完美的家庭。 Saudara katakan mungkin ini adalah hanya sebuah film. 可能这只是一个电影， Saudara, tetapi 5 tahun lalu sejak film ini ditayangkan, kemudian orang banyak yang menonton, banyak yang menjadi berkat, saudara. Banyak yang mendapat berkat. 5年前当这个电影去播放的时候，很多人看了以后就成为他们的祝福。 Banyak yang menulis surat kepada direkturnya. Terima kasih untuk film ini. Keluarga saya hampir hancur. Ketika kami melihat nonton film ini, kami pulang, kami berdoa bersama, kami berdoa terus dan keluarga dipulihkan. 很多人写信给这个导演说：“感谢你的电影，让我要破碎的家庭已经被挽救起来。我们一起去全家人一起去祷告，去求上帝的帮助。 Jadi bukan hanya sekedar film, saudara. 这不但是一个电影， Kalau kita betul-betul mempraktekkan apa yang dipraktekkan, kita akan mengalami kuasanya. 当我们去做我们应该做的事，我们就领受到上帝的权柄。 Dia punya satu ruangan untuk dia berdoa. 他有一个房间专门用来祷告， Dan dia tahu siapa lawannya, saudara. 他知道谁是他的敌人。 Iblis dilawan dengan doa kepada Tuhan. 对抗那个魔鬼，就是在求上帝的祷告。 Dan kemudian saudara dia katakan untuk memenangkan peperangan itu kita harus punya strategi, kita harus punya sumber yang tepat. 要赢得这场战争，我们必须有正确的战略和正确的资源。 Strateginya apa? Berdoa. 那个战略是什么？那个就是祷告。 Kemudian resource-nya apa? Tuhan. 那个资源是什么？就是上帝。 Serahkan kepada Tuhan. 把一切交给上帝， Biar Tuhan yang akan melakukan akan peperangan itu bagi kita, saudara. 让上帝去帮我们去做这场战事。 Saudara, kemudian sini dia katakan setelah kita berdoa, kita serahkan kepada Tuhan. 当我们祷告以后，我们就把一切交给上帝。 Jangan bertindak sendiri membuat akan hal-hal yang tidak berkenan, saudara. 我们不要靠自己做不讨上帝喜悦的事。 Jika kita percaya kita benar, 如果我们相信我们罪的话， Tuhan akan membela kita, saudara. 上帝去会维护我们。 Yang terakhir, saudara, setan gemetar ketika seorang Kristen yang terlemah sekalipun berlutut berdoa. 撒旦那个魔鬼会颤抖，当一个最软弱的基督徒跪下来去祷告。 Saudara, sudahkah saudara berdoa ketika saudara menghadapi masalah? 弟兄姐妹们，是否你们去祷告，当你遇见困难的时候？ Sudahkah saudara berlutut berdoa menyerahkan akan segala pergumulanmu kepada Tuhan? 大家有没有去跪下来祷告，就把我们的忧虑交托给上帝？ Sebab itu saudara, mari di tahun 2021 ini 大家在2021年 bangun akan satu strategi dalam hidup menghadapi semua tantangan. 我们建立一个策略来对抗那个我们生活的那个困难， Jadilah orang yang berdoa. 成为一个祷告的人， Jangan mengandalkan diri sendiri. 不要依靠自己的力量， Jangan merasa hebat dan mengandalkan kekuatan strategi diri kita sendiri. 不要觉得我们很厉害，然后我们依赖我们自己的策略。 Jika engkau merasa Allah itu hadir, ada di dalam hidupmu dan engkau hidup dengan benar, yakinlah Dia akan membela engkau. 如果你觉得上帝是公正的，你要相信他一定会去帮助你。 Di mana ada perpecahan, 在哪里有分裂的时候， doa menyatukan. 祷告能统一一切。 Ya. Pakai waktu kita berdoa, saudara. 用我们时间来祷告， Dan berdoa, Tuhan satukan, Tuhan satukan.
我们祷告，上帝把一切统一， Bukan doa yang sebaliknya. 不是反过来的祷告， Yang sebaliknya tidak berkenan kepada Tuhan. 反过来是不讨上帝的喜悦。 Menyatukan itu adalah apa yang dikehendaki oleh Tuhan. 统一是上帝想要的。 Saudara, mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Tuhan, tolong kami ketika kami memasuki tahun 2021. Kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Kami mau belajar berserah kepada Tuhan. Banyak hal yang kami khawatirkan, banyak hal yang kami takutkan. Tapi sebagaimana firman Tuhan mengajarkan, janganlah engkau khawatir akan hari esok. Karena Tuhan mengasihi dan memelihara. Tuhan ajar kami untuk sungguh-sungguh percaya, beriman, dan berserah. Dan Tuhan ajar kami untuk senantiasa berjaga-jaga, menyadari akan keadaan kami, di mana kami pada saat ini. Apakah kami sedang berjalan di jalan yang benar? Apakah kami sedang berjalan sesuai dengan arahan, pimpinan, dan kehendak daripada Tuhan? Dan Tuhan ajar kami melihat siapa yang sedang kami layani pada saat ini. Apakah diri kami sendiri? Apakah kami mengejar akan keinginan-keinginan dunia? Apakah kami sedang melakukan pekerjaan-pekerjaan iblis yang berusaha menghancurkan pekerjaan Tuhan? Tuhan tolong, Tuhan tolong. Ajar kami ya Tuhan, melawan si iblis dengan kuasa doa. Karena kami percaya Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, Engkau adalah El Shaddai. Tidak sekedar di mulut kami menyanyikan pujian ini ya Tuhan, tapi biarlah itu nyata dalam hidup kami sehari-hari. Terpuji namamu, berkati, urapi tahun 2021 menjadi tahun yang baik bagi pertumbuhan kerohanian kami masing-masing. Terpujilah namamu. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita bersyukur untuk kesempatan kita boleh kembali mendengarkan firman Tuhan dan diubahkan hidupnya oleh firman Tuhan. Mari saat ini kita bersama-sama mempersiapkan hati kita akan mempersiapkan persembahan kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan sebagai wujud ucapan syukur kita. Mari sambil kita mempersiapkan persembahan kita menaikkan pujian ini. Ku bersyukur Bapa. Begitu banyak hal yang sudah Tuhan perbuat di dalam hidup kita. Rancangan Tuhan begitu indah. Dan mari inilah respon kita sebagai wujud penyerahan kita kepada Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang kita butuhkan, yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur
bersatu di dalam doa. Benar Tuhan, ini adalah ungkapan syukur kami yang kami wujudkan dalam wujud persembahan ini ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, bukan hanya tangan kami yang memberikan persembahan ini, tetapi kami juga menyerahkan setiap diri kami dan setiap keberadaan kami sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus di hadapan Tuhan. Terimalah ya Tuhan persembahan ini dan setiap diri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali, kita akan bersama mendengarkan warta jemaat. Selamat tahun baru buat kita semuanya ya. Biarlah dengan semangat yang baru, dengan komitmen yang baru, dengan satu harapan yang baru, kita rindu pandemi bisa segera berlalu. Namun jika belum berlalu saudara, ya kita lakukan apa yang harus kita lakukan ya, dengan tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, saudara, mungkin kita tidak rasa sebagaimana firman Tuhan tadi saya khotbahkan bahwa kita mungkin di dalam kondisi seperti sekarang ini kita sedang melakukan peperangan rohani. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang tidak beribadah selama berbulan-bulan. Ada saudara ya. Tidak lagi berdoa, tidak baca firman Tuhan. Dan saudara sekalian, berapa banyak ya terjadi pertengkaran di dalam keluarga. Siapa yang sedang bekerja? Gereja-gereja hari ini kosong. Saudara, kira-kira saya cuma tanya ya, kira-kira iblis senang nggak melihat gereja hari ini saudara kosong? Ya, ada kemungkinan. Dan dia iblis mau bikin gereja kosong terus. Tidak di gereja kamu, kita setelah pandemi ini orang sudah meninggalkan Tuhan, tidak balik lagi ke gereja. Oleh sebab itu mari kita jaga diri kita, waspada, sadari kita di mana sekarang. Ya, banyak yang terus masih mengejar yang lain. Mari kita bikin komitmen tahun 2021, bikin strategi, bikin rencana untuk pertumbuhan rohani saudara. Itu penting. Oleh sebab itu mari kita perhatikan beberapa hal. Ya, walaupun kita ke gereja tapi persekutuan saudara tetap berjalan seperti biasa. Ya, untuk teens hari Sabtu jam 1. Nanti hari Jumat tanggal 15 Januari KW ya, ada persekutuan. Dan sepertinya kalau nggak salah Kaleb juga ada. Ya, nanti kita infokan tentang minggu depan. Nah kemudian saudara kita lihat untuk jemaat-jemaat yang saya minta tolong untuk update nomor teleponnya kalau ada perubahan dan lain-lain. Ya, kalau saudara belum melakukan, tolong ya lakukan perubahan itu karena kita berusaha menjangkau saudara. Jadi kalau saudara tidak bisa terjangkau, satu tidak tercatat, dua nomor teleponnya salah, maka saudara tidak pernah bisa kita jangkau. Dan kita pengen tahu kondisi saudara biasanya sekarang gimana kondisinya ya. Jadi tolong saudara bisa ada kerjasama. Dan saudara hari Sabtu, setiap Sabtu jam 10.30. Kalau saudara bisa pastikan dan tentukan ya, mark itu, kalender itu. Pokoknya setiap Sabtu jam 10.30 saya mau belajar firman Tuhan, penggalian Alkitab. Nah itu salah satu strategi saudara ya. Salah satu strategi kita. Langsung alokasikan waktu untuk hal itu. Jadi jangan bilang kalau punya waktu. Nggak pernah bisa saudara. Ya, kalau kita alokasikan waktu pasti bisa. Tapi kalau kita tidak alokasikan tidak pernah akan bisa. Ya kiranya Tuhan menolong kita saudara ya. Rabu malam kita tetap setia berdoa, ibadah doa. Hari Minggu kita bisa tetap juga saudara ibadah ya lewat live streaming. Dan kita renungan seorang murid juga tiap hari diberikan. Biarlah kita menggunakannya dengan semaksimal mungkin. Tuhan memberkati, mari kita berdiri dan kita akan berdoa. Dan kita naikkan pujian doksologi. Tuhan menyerahkan akan sepanjang tahun 2021 ini ke dalam tangan pemeliharaan daripada Tuhan. Kami mau berserah kepada Tuhan, menyerahkan hidup kami. Biarlah Tuhan yang pimpin dan sertai. Apa yang direncanakan, biarlah ada hal-hal pertumbuhan rohani. Lebih mengasihi Tuhan, lebih dekat kepada Tuhan. Masuk di dalam rencana kami tahun ini ya Tuhan. Tuhan tolong kami di dalam menjalaninya, Roh Kudus memampukan kami. Hamba berdoa juga pada saat ini ya Tuhan untuk
saudara-saudara, jemaat Tuhan yang sedang bergumul dengan kesehatan mereka. Ada yang dirawat di rumah sakit, ada yang dirawat di rumah, ya Tuhan. Tuhan yang tolong mereka, berikan kekuatan menghadapi akan sakit penyakit yang mereka hadapi pada saat ini. Dan kami rindu kuasa Tuhan boleh nyata di dalam hidup mereka. Tuhan menyerahkan juga akan gereja Tuhan. Pada saat ini gereja di seluruh dunia, ya Tuhan, kosong, tidak ada jemaat. Mereka beribadah dari rumah. Namun banyak juga ya Tuhan yang sudah tidak beribadah. Oleh sebab itu kami mohon belas kasihan daripada Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang menarik mereka, Tuhan yang menyadarkan mereka, atau anggota keluarga yang bisa mengingatkan, berdoa untuk mereka, dan mereka boleh berbalik ya Tuhan. Tuhan terima kasih, dengar doa kami. Kami hantar kehadirat Tuhan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal. Doksologi. Kalian arahkan hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera sepanjang tahun 2021 ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, bersatu teduh saudara, Tuhan memberkati.